pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa di depan? Ada? Ahmad, silakan di depan. Sebelum belajar mari kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Nah, terima kasih Ahmad. Ya, pembelajaran kita hari ini terkait masih dengan materi yang kemarin, yaitu tentang identifikasi pupuk, ya, pemupukan. Kalau kemarin kalian mengidentifikasi pupuk tunggal, pupuk majemuk, pupuk organik dan pupuk anorganik. Ya, dari berbagai jenis pupuk yang sudah kalian identifikasi, mana yang masuk pupuk organik, anorganik, tunggal dan majemuk, itu kalian sudah tahu ya, sudah bisa membedakan dari berbagai macam pupuk merek yang ada. Kalian sudah mempelajari identifikasi pupuk, ya, seperti ini contoh-contohnya. Apakah itu masuk pada pupuk tunggal, pupuk majemuk, pupuk organik dan anorganik? Ya, itu kalian sudah bisa mampu membedakan. Atau ada yang masih bertanya dengan pembelajaran yang kemarin? Ada? Tidak ada. Jadi sudah paham ya? Ya, jadi bagaimana manfaat dari pemupukan itu jelas. Dari bagaimana gejala tanaman, apa dia kekurangan unsur hara, maka kita memberikan pupuk. Dan pupuknya ada sesuai dengan kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, kali ini ya kita bisa lihat pada materi pembelajaran kita itu tentang pemupukan dengan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini adalah bagaimana mendiferensiasikan unsur hara makro dan mikro, kemudian bagaimana menghitung jumlah kebutuhan pupuk, dan bagaimana kalian melaksanakan pemupukan sesuai dengan teknik yang sesuai dengan teknik yang disampaikan kepada kalian. Apakah itu kalau dia disemprot atau dibenamkan atau ditugal, tergantung pada komoditi dengan pupuk yang akan kalian gunakan nanti. Ya, jadi itu kompetensi dasar. Kemudian indikator pencapaian yang akan kalian capai pada pembelajaran ini, kalian mampu menganalisis unsur hara makro mikro yang terkandung di dalam pupuk. Kemudian kalian mampu melaksanakan atau melakukan teknik pemupukan yang sesuai dengan prosedur. Adapun tujuan dari pembelajaran ya untuk pada kali ini adalah menganalisis unsur hara makro dan mikro, kemudian menghitung jumlah kebutuhan pupuk dan melaksanakan teknik pemupukan. Tayangan video kali ini supaya kalian lebih memahami, silakan lihat LKPD yang ada sudah dibagikan kepada kalian. Perhatikan video ini ya. Bisa diatasi jika kita memahami bagaimana teknik pemupukan yang benar. Nah, saksikan video ini sampai selesai. Saya berharap para sahabat menyaksikan sampai selesai, dan saya juga akan melakukan praktek nanti sehingga para sahabat nanti bisa langsung memahami dan mengerti bagaimana cara memupuk yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada 3 unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman agar bisa tumbuh sehat dan berproduksi. Jadi perhatikan unsur makro ya. Unsur makro yang video ini. Dan yang terakhir adalah kalium. Nah, 3 unsur ini disebut dengan unsur makro karena memang kebutuhannya itu banyak. Nah, selain 3 perhatikan unsur makro ini juga ada beberapa unsur lain yang disebut dengan unsur mikro yang dibutuhkan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak untuk tumbuhan bisa tumbuh sehat dan berproduksi dengan baik. Ya, kita pause dulu ya. Jadi informasi yang kalian dapatkan dari video
ada unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro itu kenapa disebut unsur makro? Karena banyak dibutuhkan oleh tanaman. Sementara unsur mikro sedikit dibutuhkan oleh tanaman. Nah, lanjut. Itu informasi yang kalian dapat akan disebut kita mempunyai pupuk NPK, di mana pupuk NPK ini merupakan pupuk majemuk. Artinya majemuk ini dalam satu pupuk ini dia sudah mengandung 3 unsur makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian kita juga mempunyai pupuk tunggal, yaitu yang pertama adalah ZA. ZA ini kaya akan unsur nitrogen. Kemudian ada KCl, ya. Kemudian ada TSP. Nah, kalau KCl ini dia kaya akan unsur kalium, sedangkan TSP ini kaya akan unsur fosfor. Nah, fungsi dari unsur nitrogen itu adalah untuk pertumbuhan dan istilahnya unsur nitrogen sangat diperlukan, terutama untuk perkembangan daun. Kemudian kalau unsur fosfornya yang ada di TSP dan unsur fosfor ya, ini berfungsi untuk perakaran dan perluasan. Dan biasanya ini dibutuhkan pada waktu tanaman sudah mulai dewasa, sudah mulai berbunga. Kemudian unsur berfungsi untuk pembungaan dan pembuahan. Nah, kita akan belajar bagaimana cara penggunaan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium pada pupuk majemuk maupun pupuk tunggal agar tanaman yang kita tanam mengalami perkembangan sampai atau berkembang bisa berkembang dari yang pertumbuhan yang tinggi misalnya atau kelompokan atau buah yang tidak jadi. Jadi seperti ini dia sahabat. Nah, pada fase tumbuhan di masa vegetatif, misalnya contoh ya, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah tanaman terong yang di masa vegetatif ini setelah ditanam pada usia 7 minggu atau paling lama 14 hari, biasanya kita akan melakukan pembentukan susulan, yaitu dengan dalam fase vegetatif sampai nanti dia berkembang, maka kita cukup memberikan NPK saja. NPK kalau kita mau memberikan ZA, TSP, dan KCl dengan perbandingan 1:1:1 ya. Dan khusus kemudian adalah seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan NPK ya, kita mengambil 1 sendok makan, 1 sendok makan, dan kemudian dicampurkan ke dalam air sebanyak 5 liter. Kita tahu laksanakan yang berbeda. Kita tahu sampai baru Ya, jadi ini kan dilarutkan ya. kita boleh menggunakan Dalam pengaplikasiannya dengan cara ya di sendok ya. nitrogen, fosfor, dan kalium satu sendok. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, setelah seperti ini bercampur rata, maka dosisnya itu cukup kita ambil 200 ml saja, jangan terlalu banyak. Nah, jadi sekitar 200 ml. Kalau misalnya Karena disiram ya. Karena dilakukan itu ada yang disiram, ada yang disemprotkan ya. Itu kalau dilakukan. Kalau yang masih padasan itu ada yang dibenamkan dan ada yang dipegang ya. Nah, jadi itu informasi yang kalian dapat dari video ini ya. Kalian boleh tulis di LKPD yang sudah ada di tangan kalian. Ya, coba lihat di halaman 4, halaman 4 coba buka. Jangan lupa tulis nama ya. Jadi dari video yang kalian saksikan, apa saja informasi yang kalian dapatkan, ya? Sini, tulis namanya di sini. Pada halaman 1 ya. Tadi kan apa-apa yang informasi yang kalian dapatkan? Ya, makro, mikro. Kemudian apa lagi? Pupuk NPK itu adalah pupuk apa?
lagi saya potong. Ya silakan ditulis di RKP. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Bisa dibacakan hasilnya. Kelompok dulu, kelompok ini 5 orang, kemudian yang ini 4, baru tambah sisanya 4 ya, sisanya 4. Oke, yang. Jadi kita diskusikan dulu jawaban masing-masing dari informasi yang kalian dapat. Ya, bisa maju saja. Kita bagi kelompok dulu. Buka HP, lihat di internet juga untuk materi-materinya. Bisa di-search di internet. Ya, kalau sudah silakan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil ininya ya, informasi yang dapat, rumusan masalahnya, yang menjadi pertanyaan dan jawaban sementara. Kelompok 3 sudah? Ya, bacakan saja hasilnya ya. Kami dari kelompok 2, jadi isi dari kelompok 2 adalah bagaimana Beda informasi yang didapat apa? bagaimana cara mengaplikasikan pupuk Ya, terus jawaban sementara. dengan disemprotkan atau disiram, ditunggal dan ditaburkan. Ya, oke. Jadi itu untuk kelompok 2 pembahasan yang mereka dapat dari hasil diskusi, kemudian juga hasil mengamati video dan informasi-informasi yang didapatkan. Kelompok lain ada? Silakan bacakan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dari kelompok 1. Informasi dari kami adalah unsur hara makro lebih banyak dibutuhkan tanaman. Terus, Unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman. terus, Soal yang kami berikan, bagaimana cara mengaplikasikannya? ya, Jawaban sementara, bisa ditunggal, terus. penyemprotan dan disiram. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Jadi mereka mendapatkan informasi bahwa ada unsur hara makro mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya ke tanaman. Kelompok 3 bagaimana? Silakan bacakan ya. Ini. Bagaimana kelompok 3? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari mikro yang lebih banyak dibutuhkan tanaman, mikro yang lebih sedikit dibutuhkan tanaman. Pupuk MPK adalah pupuk majemuk atau tunggal. Pupuk yang di Kelompok 3 mendapatkan informasi pupuk apa yang mengandung unsur hara makro mikro, kemudian cara pengaplikasian pupuk yang siram dengan apa tadi? Isi ya, Na, natrium, bukan nitrogen, natrium. Mn, mangan. Mangan orang mangan. Kalau Zn, zinc. Kalau CO, kobalt. Kalau Si apa? Kalian bisa lihat, menggunakan HP, bisa lihat di internet, ya. Kalau Si apa? Beda dengan S. S lumpur. Kalau Si apa? Hah? Silika.
kandang dan pupuk daun. Unsur Ca terdapat pada kalsit, dolomit, dan klorid. Ya, jadi ini unsur-unsur yang terkandung pada pupuk, ya. Ya. Nah sekarang coba kalian lihat LKPD. LKPD kalian. Yang tadi kan ini sudah ditulis kan, sudah berdiri, lengkap ya. Nah ini kalian lihat tabel pada halaman 6. Ada tabel di situ. Ini ada nama pupuk, kemudian ada unsur hara, kandungan unsur hara makro mikro. Nah silakan bagi untuk kelompok kalian mengambil contoh pupuk yang ada di sini. Identifikasi dia pupuk apa? Apakah dia memiliki hara makro mikro? Ya. Silakan perwakilan. Yang satu ini jangan cuma lebih dari satu ya. Jangan cuma satu, lebih dari satu. Atau kalau balik tiga. Tiga. Ya perhatian ya. Tolong diisi LKPD dengan lengkap. Boleh. Silakan isi sekolah lewat internet ya. Di samping ada bahan ajar. Bisa dibuka bahan ajar. Oke. Waktu cuma 5 menit saya kasih. Jumlah kebutuhan pupuk baru menimbang, baru itu kita akan praktek. Cuma tinggal centang. Apa lagi? Kandang. Tinggal centang. Aku juga keterangan. Tidak, itu deh lo tadi urea keterangan itu gimana? Keterangannya apa? Tulis di keterangan. Oke, bisa dipahami? Semua menulis ya, semua mengisi LKPD-nya. Gimana? Salah satu centang. Nah, dia kandungannya unsur hara apa ya? Kalau ini mengandung unsur hara apa? Itu di situ di keterangan. Nah, dia mengandung N. Kenapa dia tahu bencana? Oh, ya. Mengandung unsur N. N itu kan termasuk hara makro. Iya, keterangannya disebut. Iya. N, nitrogen. Aduh, dicetak saja keterangannya apa? Kenapa kamu centang level? Karena dia mengandung hara makro dan mikro dua-dua kan? Ya, jadi diskusikan ya, jangan cuma sendiri yang ini. Iya. Oke. Nah ini sambil lihat perhatikan juga yang di sini, ya. Berapa jumlah pupuk NPK dengan rasio 15:15:15 yang kandungannya setara dengan unsur N dalam urea 200 kg. Ya. Nah kita lihat ini penyelesaiannya dalam kurung ya. Jumlah unsur N dalam urea sebesar 45/100. Dari mana itu 45/100? Ya. N. N dalam urea itu 45%. Selebihnya itu bukan kandungan nitrogen, hanya pembawa.
Jadi dalam 1 karung nitrogen, ya, dia hanya mengandung 45 urea hanya mengandung 45% N. Sehingga untuk penyelesaian soal ini jadi 45/100. 45% itu kan 45 bahagi 100 kali 200. Jadi ini jumlah urea 200 sama dengan 90 kg. Kalian bisa catat di kalkulator dipakai. Apakah betul 90 kg? Ya. Jadi kandungan unsur N di dalam 200 kg urea itu hanya 90 kg. Hanya ada 90 kg. Sampai sini paham, Inul? Paham dengan perhitungan ini? Insyaallah. Oke, sampai sini paham? Tidak ada pertanyaan? Nah, sekarang coba saya ganti. Kalau di 200 kg urea itu terdapat N 65%, berapa kilogram? 65%. Ini kan tadi 45%. Berapa? 130. Dari mana 130? 65 bagi 100 kali 200. Oke. Yang lain? Paham? Di belakang dulu tim mau tes, ya. Idul, coba catat. Kalau tadi kan 65, sana 45. Nah sekarang 75% N. Berapa dosis urea di apa? Yang dibutuhkan? Mana kalkulator coba buka itu? Itu ada. Berapa ini? Di slide 45. Kalau yang orang 65, ini 75. Berapa? Terus 75 per 100 bagi 100. Bukan ditambah, bukan ditambah. 100 kali 200. ya kali 200. 150. Ya 150. Saya tahu tak? Ya. Inul. Yang cuma ya. Yang di sini. Kalau 85 berapa? Tahu sama? Tahu. Apa mungkin? Oke, tahu ya? Sampai di sini berarti kalian sudah paham ya? Nah, sekarang kita pindah yang kedua ini. Karena kandungan N dalam pupuk majemuk sebesar 15%. Kalau di urea 45 ya. Ini di pupuk majemuk Ponska. Dia kandungan N hanya 15%. Ya. Maka jumlah pupuk majemuk yang memiliki kandungan N sebesar 90 kg adalah 100 bahagi 15. Jadi dikasih balik. Bukan 15 bagi 100 tapi 100 bahagi 15 kali 90. Maka hasil yang didapat adalah 600 kg yang harus kita siapkan NPK untuk bisa mendapatkan N yang 15% sebanyak 90 kg. Ya. Jadi di sini pupuk majemuk NPK 15 banding 15 banding 15 sama dengan unsur S urea yang beratnya 200 kg. Paham tidak? Mengerti? Paham. Jangan muat, cari dulu. Karena ini soal mau ini. Itu 75 mah. Jadi ini dulu mengerti. Selanjutnya kalau sudah paham, kerjakan soal yang ada di sini. Lengkap ini. Nah, coba saja kerjakan. Baik kalau ini bisa tahu paham atau tidak. Silakan gunakan kalkulator. Berapa?
dosis pupuknya 100. Jadi kali 100 berapa? 46 kali 100 kali 100. Jadi kalau dia 150 kg per hektar, maka dia mau konversi pupuk NPK 16 banding 16 banding 16. Kita lihat lagi. Iya, dia dari 16 kan 150 kg per hektar untuk N, kebutuhan N ya. Sementara dosis pupuk itu N-nya cuma 16% dari NPK, dosis pupuk NPK. Jadi kalian tetap ini 100 per 16 kali ini. Iya, 150. Cara teknik pemupukan. Pemupukan kita lihat ya, ada yang lewat akar. Kalau lewat akar apa ini? Bagaimana cara pemberian? Tunggal. Kemudian ditaburkan. Apa lagi? Kocor. Bisa juga dia. Di apa dulu? Dibenamkan ada, ya? Atau di apa? Melingkar tanaman, ya? Jadi itu lewat akar ya. Jadi kocor juga bisa. Nah, kemudian ada teknik di sempur. Itu berlaku pada pupuk daun. Oke, sudah kalian lihat tadi. Materi saya sampai di sini ada pertanyaan? Ya? Tidak ada? Kalau begitu saya bertanya. Siap menjawab? Ya? Jadi proses pembelajaran ini juga adalah penilaian ya. Siapa yang aktif memberikan pendapat, siapa yang aktif bertanya, siapa yang aktif berdiskusi, menyampaikan pendapat, itu ada penilaian tersendiri. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, coba saya bertanya siapa yang bisa menjawab angkat tangan. Ya. Boleh? Kalau urea itu termasuk pada makro mikro. Makro. Kenapa dia katakan makro? Ya, kan termasuk pada. Kalau KCl? Ya, makro. Pupuk dengan cara menyiapkan dulu pupuk. Kita hitung berapa dosis pupuk, kita timbang, kemudian kita akan melakukan praktek pemupukan. Dosis yang dibutuhkan oleh jagung adalah pupuk KCl. Untuk jagung itu dia membutuhkan 50 kg per hektar, ya, yang dibutuhkan oleh jagung. Nah, coba kalau luasannya yang kita akan aplikasikan pupuk bukan hektar, ini per hektar ya. Misalnya dia luasan misalnya hanya 10 meter kali 2 meter. Kalau 10 kali 2 itu berapa? Coba di kalkulator. 20 meter bujur sangkar. Sementara dosis ini adalah dosis per hektar. Maka kita harus mengkonversi dia bukan hektar tapi per meter. Kalau 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter bujur sangkar. Itu 1 hektar. Sementara luasan yang akan kita pupuk hanya 20 meter bujur sangkar. Berarti bagaimana kita mengkonversi pupuk ini sebesar ini? 50 bahagi 10.000 sama dengan berapa? 1000 kalkulator. 1000. Hah? 0,5. Masa cuma 0,05 bukan?
kilogram. Ya toh? Kalau kita salin ke gram, kali 1000 sama dengan 5 gram. Itu per meter bujur sanggar. Sementara luasan yang akan dipupuk adalah 20 berarti 5 gram per meter. kali 20. ya 20 meter bujur sanggar. Berapa? 2 kali lipat. Ya jadi berapa ini? 100 gram per luasan ini. 20 meter bujur sangkar. Jadi dengan luasan 20 meter bujur sangkar, maka dosis KCl yang kita butuhkan adalah 100 gram. Bisa? Tidak ada kesulitan di sini. Nah, sekarang kita akan coba menimbang bagaimana itu dosis 100 gram. Ini ada timbangan ini ya, timbangan saku. Menggunakan wadah untuk menampung pupuk. Kita taruh sini. Ini berubah kan? Nah, kita kembali ke 0 ya, supaya dia 0. Kemudian kita taruh KCl yang akan kita butuhkan 100 misalnya. Karena ini kecil, kita jangan timbang satu kali. Apa? 50. Timbang situ. Timbang Kemudian kita timbang lagi. Tapi tahu nggak pakai timbangan? Oh, oke. Sekarang kalian yang timbang. EN sama dengan dia 100 kilogram per hektar. Kemudian NPK itu sama 100 kilogram per hektar. Dengan luasan ini coba kalian catat masing-masing berapa dosis pupuk yang dibutuhkan, kemudian kalian timbang. Ambil saja itu urea di situ dengan NPK. Kelompok 1 mau ambil mana, urea atau NPK? Urea. Silakan dikonversi ya, seperti ini konversinya. Ya. Kelompok 2 KCl, berarti KCl sudah ya. Kelompok 3 kelompok 2 ini saja NPK, kemudian yang sana sudah ya KCl. Nah yang sudah silakan menimbang di sini. 5 kilogram. Agak besar. KCl dia 10 kilogram per hektar. Coba bagaimana konversi masing-masing. Silakan mencat ditulis di belakang LKPD itu. Berapa dosis? Silakan ambil dan timbang. Kasih 0 dulu. Nah, taruh itu. Berubah toh? Nah, tahu berubah. KCl 10. Ada di sana nggak? NPK. Oh, mana NPK? Ini dulu, Nara.
SL dulu. Talib ini 10.000 tuh. Sampaikan berat. Sebuah. baru 5 Oh, kilogram. Bisa 93 talib kilogram. 3 Lagi 1000. Kali 1000. 93 dari akas Dari fiskal. 11 Berarti jangan 10 lah. 13 Berarti 15 ini 17 19 coba. Berarti 22. Kedua gram. 3 bukan 25 lagi 5 27 lagi 3 Kalau FPK coba. 25 lagi per an 10.000 pas sama dengan Wih, 35. Tidak. Hah? 3,5. Setuju. Nah itu, boleh 5,1. 5 gram. 5 gram orang kali. Satu. Pas. Tunggu. Jangan leper, jangan leper dong kan. Lewat bang. Pas. Iya, KPRS kita bantu. Ini dulu mau isi kuat 5,5. Ini. Jangan leper apa? lagi tarik lagi bro main bat Gitu. Oke, kalau sudah selesai, ya, silakan ada yang bisa membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Silakan, Santo. Jadi kesimpulan pada hari ini Ya. Apa yang kalian pelajari? makro yang banyak dibutuhkan tanaman seperti B, H, N, P, K dengan Ca. Oke, terus Unsur hara mikro yang sedikit dibutuhkan tanaman seperti Cl, ya. Mn, Co dengan Si. Pengaplikasian pupuk di Pada tanaman, ya. Bagaimana? Pengaplikasiannya bagaimana? ditunggal, Tunggal, dikocok, benamkan. dibenamkan dan ditabur. Oke. Jadi materi pembelajaran kita hari ini yang kalian dapatkan itu bagaimana membedakan unsur hara makro dan mikro. Makro itu apa saja dan mikro itu apa saja sudah kalian lihat tadi toh. Kemudian bagaimana cara pemberian pengaplikasian ke tanaman, ya, yaitu dengan cara ada yang ditugal, kemudian ada yang dibenamkan, ada yang disebar, dan kalau yang dilarutkan dalam air itu ada yang disemprotkan dengan dikocok, ya. Kemudian juga ada pemberian pupuk lewat daun dan akar. Kalau daun jelas diperuntukkan kepada daun, pupuk daun, ya. Kalau yang akar jelas untuk proses perakaran untuk mendapatkan dressing. Oke, kalian sudah mendapatkan materi. Saya tutup dengan tes evaluasi akhir. Dari pembelajaran tadi silakan kalian mengasih tes. Silakan. Ini sudah tulis nama ini semua. Sudah.
kalau untuk tanaman jagung dengan pupuk yang padatan itu caranya bagaimana? Apakah dikocok, disiram, ditunggal? Tunggal. Ya, jadi ditunggal menggunakan atom, ya. Jadi itu yang akan kita praktekkan ke lahan ke tanaman kita. Oke, silakan menuju ke lahan. Coba timbun itu. Satu orang motor pupuk ya. Dia selobang. Satu orang buat timbun. Ya. Satu aja. Sama ibu. Kasih ini ya.